yang bermuara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa, kita ketemu lagi dalam perkuliahan mata kuliah Etika Bisnis. Kali ini video yang saya ketengahkan dalam pertemuan ke-11 akan berbicara tentang perjanjian kerja, yang mana dalam perjanjian kerja ini ada perjanjian kerja waktu tertentu, kemudian juga ada perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Jadi harus kita sebagai mahasiswa ya, yang kelak nanti kita bekerja di lapangan, kita harus mengerti bahwa di dalam etika bisnis ada mata kuliah yang kaitannya dengan perjanjian kerja yang ada dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Kemudian sekarang ada revisi undang-undang, yaitu Undang-Undang Omnibus Law, namun masih dalam taraf sosialisasi, itu ya. Nah, baiklah, kita akan berbicara tentang perjanjian kerja waktu tertentu ya. Nah, perjanjian kerja waktu tertentu itu kita singkat PKWT ya. Ini di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 terletak pada pasal 56 ayat 2 ya. Nah, di situ harus diadakan di dalam perjanjian kerja itu yang waktu yang tidak tertentu, itu kita mengetahui masalah jangka waktu, kemudian selesainya waktu pekerjaan. Jadi kalau kita menandatangani ya, ketika kita kerja, kalau kita pekerjaan itu berkaitan dengan pekerjaan sementara, maka kita menandatangani sebuah perjanjian yang mana perjanjian itu adalah perjanjian kerja waktu tertentu, artinya waktu itu sifatnya hanya sementara. Kemudian ini kita singkat ya, namanya PKWT ya. PKWT itu perjanjian kerja waktu tertentu, dapat dibuat pekerjaan yang, nah ini jadi ada persyaratan tertentu, diantara adalah sekali selesai bersifat sementara. Tadi yang sudah saya berikan, kemudian selesainya paling lama 3 tahun ya, kemudian bersifat musiman, berhubung dengan produk baru, kegiatan baru, produk dan tambahan dalam percobaan. Nah, kita coba tak kasih contoh sebuah pekerjaan ya yang dilakukan dalam waktu tertentu. Semisalkan membuat proyek jalan tol. Nah, di dalam jalan tol atau jalan-jalan bebas hambatan ya yang baru-baru ini ya kan, karena itu kan proyek itu kan terpisah ya antara proyek yang satu dengan yang lain. Nah, di situ kita pasti merekrut karyawan. Maka sifatnya sementara. Jadi setelah pekerjaan itu selesai ya pekerjaan kita selesai. Itu ya. Nah, itu namanya pekerjaan yang sifatnya waktu tertentu, jadi tidak selamanya. Kemudian contoh yang lain, ketika ada seorang pengusaha yang mereka membuat produk baru ya, masih dalam produk baru, tambahan produk, nah maka ini juga begitu. Nah, sifatnya adalah waktu tertentu. Begitu selesai pekerjaan itu, berakhirlah kita pekerjaan kita itu. Nah, namun kita harus paham bahwa ini harus dilakukan di dalam sebuah perjanjian. Minimal kita harus melakukan perjanjian itu adalah harus tertulis ya. Ya, tertulis nama kita ya, apa yang kita kerjakan ya. Itu jadi, dan gaji kita berapa, kontrak kita sama berapa, itu harus tertera
di dalam sebuah perjanjian kerja waktu tertentu. Nah, kemudian di season berikutnya, di pasal berikutnya kan sebutkan bahwa perjanjian kerja waktu tertentu itu bisa diperpanjang atau pembaruan. Artinya, ketika kita itu di dalam sebuah pekerjaan waktu tertentu kontrak 1 tahun, karena kontrak itu dapat diperpanjang, ya, bahwa perpanjangan itu dapat diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu yang paling lama 1 tahun. Perpanjangan didahului pemberitahuan 7 hari sebelumnya. Jadi sebelum kontrak kita berakhir, ya, maka 7 hari sebelumnya dalam undang-undang itu harus diberitahukan kepada kita, sehingga kita yang namanya pekerja itu bisa memikirkan langkah-langkah kita untuk bekerja di tempat yang lain. Kemudian pembaharuan setelah berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu, yang lama pembaruan itu hanya 1 kali paling lama 2 tahun. Pembaruan dilakukan 30 hari sebelum waktu berakhir. Jadi misalkan kita sudah kerja 11 bulan, ya, 11 bulan kurang 7 hari sudah diinformasikan. Begitu kita diinformasikan, diperpanjang, maka kita lakukan. Itulah sering ada pekerjaan yang sifatnya itu sementara, sehingga harus dilakukan secara administratif sesuai dengan Undang-Undang Tenaga Kerja Nomor 13 Tahun 2003. Kemudian perjanjian kerja waktu tertentu juga dapat mensyaratkan masa percobaan 3 bulan. Nah, percobaan itu sudah biasa. Jadi biasanya ketika kita mau memperkerjakan orang, itu dicoba 3 bulan. Dan di sana dalam masa percobaan itu pengusaha dilarang harus membayar sesuai dengan upah minimum. Nah, kita di dalamnya harus seperti itu ketika kita melihat undang-undang ini. Jadi dalam masa percobaan 3 bulan itu pun kita harus gaji. Nah, selama ini ada beberapa yang gajinya itu sangat rendah. Oleh karena itu, kita sebagai seorang yang nanti kelak itu memahami tentang undang-undang, nah kita harus pertanyakan itu. Tetapi biasanya masih ada perjanjian yang lain, ya. Misalkan kita itu kesepakatan, ya, di luar perjanjian ada kesepakatan, itu bisa. Namun kalau berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, maka kita harus melaksanakan itu. Kemudian perjanjian kerja itu jika berakhir. Nah, ini kalau tadi perjanjian kerja berkaitan dengan pembaharuan. Nah, sekarang kita berakhir. Perjanjian kerja berakhir jika pekerja itu meninggal dunia. Jadi ketika kita di dalam masa perjanjian itu masih beraktif, kemudian kita meninggal atau, ya, berakhirnya jangka waktu dapat. Yang kedua, berakhirnya jangka waktu perpanjangan kerja. Kemudian yang ketiga, putusan pengadilan putusan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Kemudian adanya keadaan kejadian tertentu yang tercantum dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama. Nah, itulah yang tadi saya sebutkan, bahwa adanya kesepakatan antara pekerja dan pengusaha. Itu ya. Nanti besok kita akan berbicara tentang perjanjian.